Halo Aviators, kita jumpa lagi dalam Alvia Talk, program podcast aviation. Untuk episode ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber yang sangat menarik. Seorang pilot perempuan, mungkin belum banyak dikenal selama ini, tapi punya latar belakang yang menarik. Saya perkenalkan Kapten Tania Karima. Terima kasih Cap atas kehadirannya. Terima kasih kembali Pak. Nah, kita bincang-bincang tentang latar belakang, kemudian juga pengalaman sebagai pilot, kemudian juga saran-sarannya seperti apa. Nah, saya mencatat bahwa sebelum Kapten Tania ini menjadi pilot, Betul? sempat jadi guru di SMP ya. Iya. Gimana ceritanya dulu? Sebelum saya sekolah pilot setelah lulus SMA, Ya. saya diberi tawaran Aha. berupa mengajar untuk anak-anak SMP di sekolah yang sama seperti saya belajar. Oh. Jadi kebetulan saya sekolah di Darul Rahman. Ya. Setelah SMA, saya diberi kesempatan ditawarin untuk mengajar adik-adik kelas saya yang SMP untuk mengajar gitu. Jadi saya melihat sebagai kesempatan yang menarik Luar biasa. untuk belajar, jadi saya ambil kesempatannya. 1 tahun ya full time 1 ya. tahun. Luar biasa. Dan Anda sendiri adalah alumnus pesantren juga. Betul, kebetulan sekolahnya berbasis pesantren, Ya. jadi boarding school, Ya. juga di dalamnya belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, terus fokus juga ke agama seperti itu. Wow, luar biasa. Nah, ini yang saya ingin tahu. Dengan background sekolah di pesantren, ini kan berbeda dari sekolah umum. Iya, betul. Ketika kemudian melanjutkan pendidikan pilot, dan sekarang saya dengar kuliah juga ya. Iya. Apakah mengalami kendala atau tidak? Untuk kendala sepertinya nggak banyak, karena mungkin belum banyak orang tahu pesantren juga banyak tipe, banyak fokus, banyak khususnya gitu. Kebetulan yang saya ambil dan saya jalani waktu itu berbasis SMA IT, jadi sekolahnya sama seperti SMA pada umumnya. Mungkin yang membedakan kegiatan di dalamnya, karena full 24 jam bersekolah, nggak pulang ke rumah, mungkin itu yang membedakannya. Tapi kalau secara akademik SMA, saya rasa nggak ada perbedaan. Nggak ada perbedaannya. Jadi Aviators, ini menarik. Ternyata alumnus pesantren bisa juga jadi pilot. Iya, betul. Tidak ada kendala. Jadi terbuka kesempatan yang lulusan pesantren mau jadi pilot bisa juga nantinya. Bisa, betul. Luar biasa, luar biasa. Nah, penasaran ini. Setelah lulus, pernah punya pengalaman mengajar, kenapa memilih jadi pilot? Sebelumnya cita-cita pilot itu udah ada sejak saya SMA. Oh. Mungkin dulu rumah saya di Tangerang, jadi cukup familiar dengan sekolah STPI Curug. Oh iya, iya. Jadi sering melihat, terus bermain di sana, jadi cukup familiar. Hingga mungkin akhirnya itu membangkitkan saya ingin sekolah pilot. Namun setelah lulus SMA, dunia penerbangan saat itu belum membaik. Saya melihat banyak pengangguran, terus sekolah pilot yang lumayan mahal dan sebagainya. Akhirnya saya mengambil kesempatan mengajar, lalu sempat kuliah juga. Karena belum ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah pilot. Nah, kemudian mendaftar sekolah pilot di API ya, di Banyuwangi. Iya, di API Banyuwangi. Kenapa di Banyuwangi? Kenapa nggak di Curug? Ketika saya mendaftar itu, jadi saya dapat brosur berupa undangan beasiswa. Oh. Iya, kebetulan beasiswanya ini untuk pesantren waktu itu. Dari Kementerian Perhubungan.
Oh, jadi ada beasiswa untuk pesantren juga ya? Iya, untuk tahun itu. Oh, menarik. Dan semoga ada lagi nanti. Semoga ada lagi, betul. Karena ternyata anak-anak pesantren potensinya juga bagus-bagus ya. Iya. Nah, ketika Kapten kemudian pada saat itu mendaftar untuk jadi pilot, tanggapan orang tua bagaimana? Sebenarnya orang tua karena udah tahu sejak SMA, cukup mendukung. Tapi ketika akhirnya saya setahun mengajar dan setahun kuliah, orang tua melihat saya sudah tidak minat mungkin ke pilot. Sudah lupa nih. Tapi pas saya lihat brosur itu, saya mengajukan lagi ke orang tua, ini boleh enggak daftar gitu. Orang tua sempat meragukan awalnya, kayak yakin apa enggak ini keputusan terbaik, karena kuliahnya kan bisa tinggal dilanjutin. Tapi saya meyakinkan mereka kalau ini yang saya pilih dan saya akan bertanggung jawab atas pilihan ini. Akhirnya alhamdulillah mendukung sepenuh hati. Perlu perjuangan juga ya? Perlu perjuangan juga, betul. Tapi yang penting kan ini dengan izin orang tua. Betul. itu penting ya. Betul. Karena dengan izin orang tua itu jalan jadi lebih mudah. Betul, karena saya butuh doanya ya untuk lolos beasiswa ini. Direstui itu penting. Betul, dengan resiko yang mungkin kedepannya akan lebih tinggi. Jadi. Nah, ketika Anda mengikuti pendidikan pilot dan sudah lulus, sulit nggak dapat pekerjaan? Saat itu sulit sekali. Saat itu sulit sekali. Kebetulan saya lulus 2020. Pas pandemi itu ya? Pas pandemi. Wow. Jadi saya melihat perlahan-lahan dunia penerbangan Indonesia tuh udah suram gitu. Suram sekali. Bukan suram lagi, gelap tuh. Gelap, Pak. Terus gimana tantangannya apa? Melamar sana sini, jangankan melamar yang baru ya, yang pilot sudah bekerja pun dirumahkan kan? Iya, itu masa-masa sulit sih, karena untuk saya yang baru lulus juga mungkin ngelihat senior-senior yang berjuang gitu. Cuma rasanya tetap tidak boleh menyerah karena saya udah meyakinkan bahwa saya akan bertanggung jawab atas pilihan ini. Jadi saya mungkin mencoba lintas beberapa pekerjaan yang masih ada di dunia penerbangan. Jadi mungkin saya masih bisa update sambil bekerja. Tapi kemudian pekerjaan itu juga sulit, hingga akhirnya mungkin di tahun 2021 ada pembukaan. Tapi ya luar biasa lah, di masa pandemi masih bisa dapat itu luar biasa. Betul, keberuntungan. Itu mujizat kalau saya melihat itu. Luar biasa. Nah, saat ini kan Anda terbang untuk maskapai charter. Iya. Rutenya tidak menentu, jadwalnya juga tidak menentu. Kadang-kadang juga harus terbang ke suatu daerah yang mungkin juga baru pertama kali terbang ke sana kan? Iya, betul. Apa yang Anda rasakan, yang tantangan ini kan tantangan tersendiri kan? Iya, betul. Yang saya rasakan menjadi jauh lebih menarik sebenarnya dibanding mungkin kalau cita-cita dulu yang familiar di kalangan pilot kan, yang berseragam, yang terbangnya jauh, lintas negara seperti itu. Tapi pas akhirnya saya punya kesempatan untuk charter dengan bandara-bandara mungkin yang jauh lebih kecil, itu justru menimbulkan rasa saya yang lebih menarik gitu, lebih menyenangkan ternyata pekerjaan ini. Yang menarik adalah Kapten dapat pekerjaan menerbangkan pesawat di perusahaan charter yang banyak bergerak di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua. Betul. Nah, ini menarik banget, pengalaman terbang awal langsung di timur yang kepulauan, dan juga Papua yang sangat khas kontur geografisnya itu. Bagaimana pengalamannya ini? Apa yang menarik? Itu menjadi sangat menarik buat saya karena sebelum saya masuk ke perusahaan ini pun
saya belum pernah mendengar ada pilot Papua, terus pilot wilayah timur dengan pesawat yang lebih kecil seperti itu. Hingga pas akhirnya masuk, melihat lebih luas gitu, mempelajari dan belajar, jadi tahu kalau ternyata banyak dunia penerbangan yang masih tertutup di kaum-kaum awam, mungkin di kaum-kaum yang ab initio. Ketika saya terjun ke sana, melihat itu sangat berbeda dengan ekspektasi saya sebelumnya. Lalu dengan medan juga yang berbeda, bentuk runway, cuaca, itu menarik banget karena ternyata sudah lebih banyak senior yang mempelajari itu. Jadi ketika saya bergabung, saya ketemu banyak orang, belajar jadi tantangan yang sangat menarik gitu buat saya. Ya karena medan di Papua, terutama di Papua ini kan jauh berbeda ya. Betul. Jangan membayangkan bandaranya dengan runway semulus yang kita lihat di Jawa gini kan. Iya. Bahkan runway-nya ada yang ini miring. Iya. Ya. Kemudian juga permukaannya nggak rata juga. Betul, tidak selalu aspal, bergelombang gitu. Itu menarik banget sih. Menarik banget. Menantang. Cukup menantang. Tapi bukan membuat ciut. Wah, kok ternyata begini ya? Sejauh ini alhamdulillah enggak. Awalnya mungkin saya takut dengan melihat foto. Kayak kok runway bentuknya seperti ini, kenapa pendek, kenapa bergelombang gitu. Cuman ketika saya ke sana terus bertemu ternyata banyak pilot-pilot yang sudah jauh berpengalaman. Dan mereka sharing jadi cukup, oh ternyata ini semua bisa dipelajari gitu. Jadi ini semua bisa dijalani, jadi mengurangi rasa ciut itu. Jadi menarik. Nah tadi menarik, Kapten kan menyebut tentang pilot-pilot senior, memberikan bimbingan. Apakah ada yang menjadi mentor atau mungkin menjadi role model teladan Kapten selama ini? Tentu banyak. Dari mungkin per stage dari saya sekolah pilot, lalu terbang sebagai FO, lalu hingga naik kapten, terus kapten di Papua, itu mempunyai fase-fase mentornya sendiri-sendiri. Dan mungkin yang saya bandingkan dengan seluruh mentor yang saya pilih, dari airmanship-nya, etikanya, terus bagaimana mereka sharing pengalaman, sharing knowledge, itu membuat saya kagum sih. Itu yang sangat membantu saya untuk bisa survive ada di penerbangan Papua ini. Ada yang menonjol senior atau mentor yang sangat berkesan? Ada. Kebetulan mungkin kemarin sempat masuk berita, yaitu senior guru saya almarhum Egon Erawan, juga senior saya Kapten Baskoro Adianggoro, itu merupakan mentor, guru, sahabat yang bisa membantu saya. Juga tentu di antara mereka berdua banyak teman-teman lain ya. Cuman karena mereka yang akhirnya menunjukkan bahwa kita ini bersama-sama membantu menjembatani masyarakat Papua menjadi keluarga, itu yang cukup menyakiti hati tapi membangkitkan semangat kami juga. Ya, kedua pilot senior tersebut menjadi korban kekerasan di Papua. Mereka gugur dalam melaksanakan tugas. Ketika pesawatnya mendarat, ternyata mereka diserang oleh kelompok bersenjata dan dibunuh di bandara. Kita tentunya sangat berduka. Kami juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga kepada keluarga besar pilot-pilot Papua. Tentunya ini kehilangan besar. Betul. Pukulan yang cukup keras sekali untuk kami. Nah, dari
peristiwa itu, apakah ini membuat Kapten Tania menjadi ciut untuk terbang di Papua? Untuk pemilihan kata ciut sepertinya belum tepat. Untuk saya lebih memilih untuk saya butuh jeda waktu beberapa, mungkin untuk menghilangi pandangan, terus menjaga fokus karena pekerjaan pilot sendiri udah cukup stres ya. Jadi untuk menambahkan stres itu akhirnya beberapa dari kami memilih untuk jeda. Tapi itu ternyata tidak membutuhkan waktu lama. Beberapa hari setelahnya kami merasa gugurnya pahlawan kami itu justru tidak boleh menghentikan kami dari melanjutkan perjuangannya. Jadi kami akhirnya mengobrol, saling menguatkan, saling memberi motivasi bahwa kita nggak boleh nyerah karena gugurnya mereka. Justru kita harus semakin berkembang, semakin giat gitu, semakin profesional dalam pekerjaan ini, karena pahlawan kami menunjukkan itu gitu, bahkan di detik-detik sebelum mereka gugur. Ya, dan tentunya masyarakat Papua juga membutuhkan ya pilot-pilot untuk memfasilitasi transportasi logistik maupun pergerakan mereka sendiri. Betul. Karena mungkin saya pernah terbang di daerah selain Papua dan bertemu dengan masyarakat Papua itu sangat menyenangkan. Juga berbaur, mereka sering menyapa pilot, kita juga sering membantu. Karena mungkin pesawat kami cenderung kecil, kokpit kami bisa menyapa penumpang juga bisa menyapa kami. Jadi kami cukup mengenali beberapa penumpang kami yang mungkin yang rutin, terus mungkin yang sakit, adik-adik yang mau kuliah, yang mau sekolah gitu. Kami cukup sering menjembatani mereka hingga kami merasa keterikatan bahwa mereka juga keluarga dari kami gitu. Kita juga pas di sana kita disambut, kita mungkin sering diajak makan, sering dibawain buah-buah gitu. Itu membuat kami akhirnya sayang juga dengan masyarakat Papua. Jadi ada kedekatan emosional di sana. Betul, ya? ada kedekatan emosional, ada mental support juga dari mereka gitu. Luar biasa, memang Papua ini sangat membutuhkan dukungan kita ya. Nah, saya merujuk pada statistik keselamatan penerbangan Indonesia bahwa insiden dan kecelakaan di Papua ini hingga saat ini masih yang tertinggi di Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Tentu itu menurut saya masih linear dengan medan dan cuaca Papua yang belum dikenali banyak orang. Karena cuaca yang cenderung cepat berubah, juga medan yang sulit dibanding beberapa bandara lain, itu masih linear, berbanding lurus dengan mungkin jumlah kecelakaannya, hingga saya rasa itu hal yang masih masuk akal. Tapi tentu dari satu ke satu kecelakaan lainnya, kita terutama pilot-pilot Papua terus sharing, terus berdiskusi untuk mengurangi adanya kecelakaan lanjutan di Papua. Jadi saling berbagi pengalaman. Betul, saling berbagi pengalaman. Karena seperti yang saya bilang, ternyata di Papua kan juga banyak maskapai-maskapai yang mungkin belum terdengar namanya, nggak familiar. Nah, kita saling lintas dari maskapai dan pekerjaan juga karir, kita semua di sana berkeluarga, bergabung untuk sama-sama mengurangi resiko adanya kecelakaan di Papua. Karena di Papua selain alamnya yang menantang, infrastruktur navigasinya juga minim, ya. Betul. Itu menjadi
tantangan tersendiri dan butuh skill tersendiri ya. Betul. Karena itu jadi kita saling bergabung. Mungkin sambil menunggu dari pemerintah atau dari kementerian untuk mensupport alat-alat navigasi, alat-alat komunikasi ke bandara-bandara di Papua, dan juga bandara-bandara di Papua juga yang mungkin bisa membantu kita kayak gitu. Jadi bisa sama-sama saling meningkatkan, sama-sama berkolaborasi untuk mengurangi adanya kecelakaan seperti itu. Iya. Baik, nah ini saya mau nggak mau harus menanyakan pada hari Selasa 27 Januari pesawat yang Anda terbangkan kan mengalami masalah teknis. Betul. Sehingga harus melakukan pendaratan darurat atau ditching di air. Iya. Jujur saja saya ketika pertama kali melihat video yang beredar itu, saya kira ini pesawatnya mendarat dengan float, dengan pelampung. Terus saya bilang, terus ngapain gini juga diramaikan, kan biasa mendarat pakai pelampung. Setelah saya perhatikan ternyata mendaratnya pakai roda. Luar biasa. Jadi videonya saya perhatikan mendarat pakai roda, juga biasanya kalau roda menyentuh air itu kan karena kena drag ya. Iya. Kemudian tersungkur gitu. Betul. Tapi ini pesawat sampai berhenti stabil, dan karena high wingnya di atas sehingga turun kan. Itu seandainya low wing itu wingnya mengapung. Betul. Ya, luar biasa. Nah, ini hanya bisa dilakukan ketika pilot itu tenang. Bisa dibilang seperti itu. Itu ya, luar biasa mental Anda walaupun dalam kondisi sulit masih tetap tenang dan melakukan sesuai prosedur ya. Nah, setelah itu terjadi, bagaimana reaksi teman-teman pilot di Papua? Alhamdulillah, karena saya selamat, juga penumpang saya. Ya, itu tidak ada korban. Ini sesuatu yang luar biasa. Itu yang sangat saya syukuri. Alhamdulillah bahwa tidak ada korban. Juga saya juga tidak tahu saya akan tenang sebenarnya. Ya. Itu berjalan seperti itu aja. Mungkin karena profesional dari pekerjaan, juga dari lingkungan yang membantu. Lalu reaksi teman-teman saya mungkin awalnya cukup shock ya, karena mungkin yang beredar duluan video dibanding kabar saya. Jadi cukup aktif menanyakan. Tapi alhamdulillah teman-teman saya jadi cukup bangga juga. Saya juga akhirnya jadi merasa ini pengalaman yang mungkin bisa di-share. Tentu dengan harapan tidak sampai terjadi lagi. Tapi pengalaman yang menarik untuk bisa saya kasih ke teman-teman saya. Ya, karena ini sesuatu yang luar biasa. Jangan dikira mendarat darurat di air itu lebih lunak daripada di darat. Ya. Air itu sama kerasnya dengan darat. Dan sangat jarang pesawat mendarat di air itu juga soalnya utuh ya kelihatannya ya. Iya, ya, utuh, tidak ada korban, itu jarang. Di Indonesia yang mendarat di air selamat yang saya masih ingat itu adalah GA421 yang ditching di Bengawan Solo ya. Itu pun ada korban karena pesawat kena batu kemudian pecah sehingga ada awak kabin yang duduk di belakang itu menjadi korban. Nah, membandingkan apa yang dialami Kapten Tania ini, saya jadi teringat adalah Kapten Sally yang pesawatnya Airbus 320 mendarat darurat di Sungai Hudson di Amerika ya. Itu juga mendarat daruratnya di sungai itu juga sempurna, pesawatnya utuh tidak pecah dan semua awak dan penumpangnya selamat. Ini luar biasa, ini juga mukjizat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, saya jadi ingin tahu setelah pesawat itu berhenti, apa yang Anda lakukan? Bagaimana evakuasi itu bisa berjalan?
setelah pesawat berhenti, kemudian FO saya membantu membriefing penumpang untuk keluar dengan satu-satu meninggalkan barang bawaan seperti itu. Lalu penumpang keluar, alhamdulillah meskipun pesawat kita high wing itu tetap mengapung sebenarnya. Jadi penumpang ketika keluar bisa langsung berpegangan ke wing pesawat. Lalu setelah semua penumpang keluar, kita bisa duduk bareng-bareng di atas wing pesawat seperti itu. Oh. Iya. Tenang semua ya, tidak ada yang panik ya. Saya bersyukur sekali, terima kasih sebenarnya kepada penumpang-penumpang, sangat kooperatif, lalu tidak menimbulkan kepanikan sesama penumpang, semuanya sesuai prosedur, mengikuti instruksi dari kami seperti itu. Itu cukup membantu, memudahkan proses evakuasi. Kemudian evakuasi itu ada bantuan dari penduduk setempat atau? Betul, bagaimana? Setelah kita bareng-bareng itu ada kurang lebih 4 pemuda, sepertinya orang lokal atau pekerja di dekat situ yang berenang membawa tali tambang. Saya juga belum pernah ketemu mereka in person. Saya mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Membantu proses evakuasi. Mereka berenang membawa tali tambang dan beberapa pelampung, lalu untuk memudahkan penumpang ke ada dermaga dan evakuasi berjalan lancar dan cepat. Sangat cepat ya, sangat luar cepat. Biasa. Beruntung juga ada respon cepat dan simpatik dari penduduk setempat. Itu di daerah mana? Nabire. Ya? Luar biasa Nabire. Baik, nah dari pengalaman tersebut, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah pentingnya menyadari bahwa training itu ternyata sebegitu besarnya membantu pilot. Mungkin yang belum cukup familiar, pilot ada training yang 6 bulan sekali, lalu 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, terus direview, terus dites, mungkin bertemu dengan senior kadang, menjadi diskusi, pertanyaan gitu. Mungkin awalnya merasa ini kenapa berat sekali untuk menjadi pilot, selalu dites padahal kita udah lulus misalnya. Tapi ternyata itu yang membantu jalannya jika ada kecelakaan seperti ini. Hingga kami tetap tenang, juga tahu apa yang harus dilakukan seperti itu. Jadi itu hikmahnya mengikuti training dengan passionate mungkin ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi itu manfaat dari recurrent setiap 6 bulan itu. Betul. Ya? Jadi bersiap-siap menghadapi kondisi-kondisi darurat, sehingga tidak gagap ketika itu terjadi. Dan mungkin itulah yang membuat Kapten tidak gugup Iya. Karena ketika kita gugup tidak akan bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dengan baik. Luar biasa tenang, dan itu berkat dari training. Setelah itu apakah ada trauma? Enggak deh, gue nggak terbang lagi gitu atau enggak? Kalau untuk dijawab enggak, sepertinya terlalu terburu-buru ya. Tapi untuk saat ini alhamdulillah belum ada trauma. Tapi saya nggak menutup kemungkinan kan, karena setelah saya pelajari trauma ini berbagai macam jenisnya, durasinya, juga tipe-tipenya. Jadi alhamdulillah sejauh ini enggak, tapi mudah-mudahan seterusnya juga enggak. Ya, semoga. Nah, saya dapat informasi juga, selain bekerja sebagai pilot, Kapten sekarang juga kuliah lagi. Betul. Wow, luar biasa. Ngambil program apa? Saya kebetulan ngambil program dari Universitas Nurtanio Bandung, bekerjasama dengan PPPI, Perkumpulan Profesi Pilot Indonesia, untuk mengajak beberapa pilot untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Seperti itu. Kebetulan saya mengambil jurusan teknik penerbangan.
teknik penerbangan. Jadi masih ada kaitannya dengan penerbangan. Betul, ya? Dengan pekerjaan saya saat ini. Nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Kelihatannya memang passionnya ke sana. Iya. Nah ini ya terbang, ya kuliah, terus ketemunya keluarga, dalam hal ini orang tua, karena Kapten masih sendiri kan. Betul. Nah gimana ngaturnya? Sebab ini kan padat banget jadwalnya. Alhamdulillah karena keluarga saya mendukung juga. Yeah. Jadi cukup memahami duty hour saya, juga beberapa pekerjaan karena jauh, jadi jarang ketemu seperti itu. Lalu kuliah sebenarnya saya belum yang expert juga, karena saya belum lulus, jadi masih cukup mempelajari, belajar cari celahnya gimana biar bisa tetap bareng-bareng gitu. Dari pekerjaan juga dari pendidikan sampai bertemu keluarga. Luar biasa, ini jugglingnya yang luar biasa. Nah setelah menjalani profesi sebagai pilot, tantangannya apalagi di Indonesia Timur, apalagi di Papua, apa saran Kapten bagi adik-adik ya, perempuan-perempuan yang mungkin juga di pesantren, apakah juga akan merekomendasikan menjadi pilot? Sangat merekomendasikan. Sangat merekomendasikan. Karena ini pekerjaan yang asik, yang menarik, meskipun berbanding lurus dengan resiko ya. Tentu setiap pekerjaan ada resikonya. Mungkin pilot dibilang resiko tinggi dan sebagainya, tapi saya tetap merekomendasikan ini karena banyak hal yang bisa dieksplor, banyak pelajaran yang bisa diambil. Juga saya belajar justru kedisiplinan dari pekerjaan saya, belajar untuk tetap passionate, untuk terus tidak berhenti, juga mungkin untuk optimis, bahkan di saat-saat tersulit juga menimbulkan ternyata optimis itu penting, dan itu bisa diambil untuk adik-adik perempuan, lulusan pesantren, atau umumnya untuk semuanya, untuk tetap optimis bahwa insya Allah penerbangan di Indonesia ini akan terus maju, akan terus berkembang, terus kecelakaan akan terus direduksi, hingga akan jauh lebih aman ke depannya. Jadi gak usah takut, berjuang aja, mudah-mudahan diberi kesempatan. Iya, dan dari pengalaman saya sendiri, ketika kita belajar terbang, itu bukan hanya belajar tentang caranya terbang, tapi juga disiplin, etika, dan banyak hal lagi. Dan bahkan yang sangat mendasar adalah filosofis. Secara filosofis, kita belajar untuk melihat permasalahan dari helikopter view, ya, dari perspektif yang berbeda. Dan bagaimana juga mengatasi masalah-masalah itu. Luar biasa. Betul. Nah, Kapten, sebagai penutup dari bincang-bincang kita, mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada teman-teman atau mungkin kepada warga Papua yang selama ini sudah ada kedekatan, ya, dan juga kepada perusahaan di mana Kapten bekerja mungkin. Untuk mensukseskan sebuah penerbangan tentu banyak aspek yang perlu kita sama-sama sadari, sama-sama profesional. Mungkin kami sebagai pilot fokus bagaimana cara kami profesional, cara kami bekerja, cara kami mencintai pekerjaan kami. Yang kami harapkan juga akan menimbulkan keprofesional dari bidang-bidang lainnya. Mungkin dari pemerintahannya, dari bandaranya, dari keamanannya, untuk sama-sama menjaga ruang lingkup penerbangan khususnya di Papua ini menjadi jauh lebih memenuhi standar safety seperti itu. Itu butuh banyak orang. Mungkin saya berharap bisa sama-sama menimbulkan itu, sama-sama membangkitkan semangat bahwa kita masih jauh dari kata safety,
khususnya setelah kejadian kemarin. Dan saya harap gugurnya pahlawan itu tidak cukup sampai jadi berita, tapi terus ada perkembangannya, terus ada perubahannya, ada diskusi yang berkelanjutan soal bagaimana agar itu tidak terjadi dan tidak ada orang yang takut lagi gitu untuk melakukan penerbangan. Baik, Kapten, terima kasih sudah berbagi yang sangat bermanfaat ya, karena kita tidak hanya tentang penerbangan tapi juga pengalaman, perasaan. Betul. Gitu ya. Tentunya ini bermanfaat bagi aviators yang mempunyai minat terhadap penerbangan, yang mempunyai perhatian terhadap aviasi di Papua. Inilah sudut pandang pelakunya sendiri. Dan aviators, sebelum kita akhiri bincang-bincang ini, tentunya kita juga menyampaikan salam kepada warga Papua. Betul. Kalian tidak sendirian, banyak pilot-pilot yang setia untuk ikut membantu. Betul. Untuk terus kita berkeluarga bersama seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Kapten telah berkenan hadir sebagai narasumber di Aviation. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah menyediakan wadah untuk kami, karena saya rasa di Indonesia masih sedikit ada pengamat penerbangan yang mau berdiskusi dan menyebarkan kebaikan dan ilmu yang semoga bermanfaat seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih, Kap. Terima kasih. Baik aviators, demikian bincang-bincang kita dengan Kapten Tania Karima. Pengalamannya, perasaannya, dan tentunya juga passionnya terhadap penerbangan. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.